Halo, Kanti Cuan Besamo. Balik lagi di channel kita di Cuan Besamo. Pada video kali ini kita mau bahas terkait tentang saham Bank BRI ya. Nah, kenapa kita bahas Bank BRI ini? Karena dalam beberapa hari terakhir asing banyak ngumpulin saham Bank BRI ini. Nah, gimana sih pergerakan secara teknikalnya? Di mana kita bisa beli bagi yang belum punya barang, di mana kita bisa taking profit bagi yang sudah punya barangnya. Nah, mungkin langsung saja ya, kita langsung bahas. Nah, jadi ini merupakan data dari net volume dari foreign ya. Jadi ini data IISG kita ya. Nah, kalau kita lihat dari awal bulan, dari tanggal 3 bulan Juli 2023, itu dana asing sudah mulai masuk lagi ke IISG kita ya. Nah, pada hari ini tanggal 17 bulan Juli 2023 atau hari Senin ya. Ini asing semakin besar dananya masuk ke dalam IISG kita. Jadi net volume dari asing sekitar 1,2 triliun uang asing masuk ke dalam IISG kita. Nah, terus kalau kita lihat berdasarkan saham yang dikumpulkan oleh asing. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saham Bank BRI ini banyak dibeli oleh asing pada hari ini, tanggal 17 Juli 2023 atau hari Senin ini. Nah, kalau kita lihat asing membeli sekitar 533 miliar ya. Net buy foreign-nya sekitar 533 miliar rupiah. Lalu diikuti oleh Bank BCA sekitar 200 miliar, lalu diikuti oleh Bank BRI sekitar 129 miliar. Nah, gimana sih perkembangannya saham Bank BRI ini ya? Jadi kalau kita lihat secara tren, Bank BRI ini mempunyai tren yaitu bullish trend atau uptrend ya. Sini coba kita tarik garis trennya. Nah, jadi Bank BRI saat ini sedang mengalami uptrend ya pada major trendnya. Nah, kalau kita lihat pergerakannya saat ini, Bank BRI ini sedang mengalami sideways ya. Kalau kita tarik ya, kalau kita lihat pergerakannya, nah saat ini sedang sideways dan belum menembus resistennya atau belum menembus pola sideways-nya karena harga closingnya masih di bawah dari resistennya. Nah, kemungkinannya kalau seandainya besok harganya bisa closing di atas resistennya, kemungkinan Bank BRI ini akan terus melanjutkan kenaikannya. Nah, targetnya sampai mana? Kita bisa tarik ya area Fibonacci-nya. Itu target terdekat sekitar 5.740 ya. 5.740 atau 5.750 ya, karena fraksi harganya sekitar 25 poin ya. Target terjauhnya di harga sekitar 5.975. Target harga Bank BRI yang terjauhnya. Itu kalau seandainya dia closing di atas resistennya atau sudah mengakhiri fase sideways-nya. Nah, kalau seandainya turun ya, support terdekatnya itu ada di harga 5.500 ya, di area 61,8. Dan supportnya yang kedua itu ada di harga 5.486 ya, atau kalau berdasarkan fraksi harganya berarti sekitar 5.475. Nah, jadi kalau seandainya turun, bagi yang belum punya barangnya bisa mencicil harganya mulai harga 5.500 sampai ke harga 5.475. Nah, ini pergerakan saham Bank BRI. Nah, kalau kita lihat ya dari
net broker summary-nya ya. Kalau kita lihat dari net broker summary-nya, Bank BRI ini dia sedang big akumulasi. Nah, kalau kita lihat di sini brokernya yang banyak akumulasi yaitu broker YU atau broker dari SIM Niaga Sekuritas dengan nominal sekitar 357 miliar dengan harga rata-rata sekitar 5.596 harga rata-ratanya. Nah, saat ini harganya sekitar 5.575 atau harga saat ini di bawah harga rata-rata dari broker YU ini ya. Nah, jadi strategi kita, kalau seandainya kita belum punya saham Bank BRI, kita tunggu dia breakout baru bisa kita beli, atau kalau seandainya dia turun, kita bisa mencicil mulai dari harga 5.500 sampai 5.475, atau kita juga bisa beli kalau seandainya dia menembus support ini ya. Kita bisa membelinya di area support terjauhnya, yaitu di harga 5.375. Nah, jadi di area ini kita bisa mencicil ya, di harga 5.500 sampai di harga 5.375. Jadi di sini kita bisa mencicil. Namun kalau seandainya dia breakout dari fase konsolidasinya atau trend sideways-nya di sini ya, di atas harga 5.600, nah kita bisa membeli dengan target harga sekitar 5.750, target harga terdekatnya. Target harga terjauhnya di harga sekitar 5.975 atau 5.950 kalau di bawahnya ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita hitung probabilitasnya, kalau seandainya kita beli di harga sekarang, itu potensi profitnya sekitar 3% ya, 2,96%. Dan stop loss-nya kalau seandainya dia gagal turun, kita bisa beli terus ya, karena Bank BRI ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat bagus. Laba bersihnya juga bertumbuh dan merupakan 4 bank terbesar di Indonesia. Jadi kalau seandainya ekonomi kita kuat, perusahaan ini akan terus bertahan ya. Jadi kita bisa mencicil ya dari harga sekarang sampai di harga supportnya, atau kalau seandainya harga sekarang itu terlalu tinggi, Kanti Cuan bisa mencicilnya ketika harganya di bawah harga 5.500 sampai di support terjauhnya ya. Jadi kita bisa buat beberapa kali pembelian. Misalkan nih Kanti Cuan punya uang 100 juta, itu bisa dibuat 3 kali pembelian. Pembelian pertama itu di harga 5.500, pembelian kedua di harga 5.475, pembelian ketiga itu di harga 5.375. Nah, untuk nominalnya sendiri bisa dibeli ya di area 5.500 ini, bisa dibeli sekitar 25 juta. Lalu kalau misalkan turun lagi, kita beli 25 juta lagi kalau seandainya di harga 5.475 ke bawah. Lalu kita beli lagi ya, kita bisa langsung habiskan uangnya sekitar 50 juta, sisanya di harga 5.375. Nah, jadi seperti itu ya Kanti Cuan untuk ulasan Bank BRI ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Cuan Besamo dan follow juga medsos kita di Instagram kita Cuan Besamo, TikTok kita juga Cuan Besamo, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.